Tar, Oke, tar, tar. Satu, dua, tiga. Silakan. Assalamualaikum. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, rekan-rekan P2G. Ya, hari ini kita memasuki Tadarus edisi 3 ya, Pak Iman kalau nggak salah. Tadarus edisi ketiga 2022, 2023, dan 2024 untuk narasumbernya yang aduh saya lupa ngitung, 6 ya, Mbak Nurul. Oke, yang keenam betul. Nah, narasumber kita hari ini adalah Nurul Febrianti. Ya, Mbak Nurul Febrianti ini merupakan salah satu pengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan gitu ya. Nah, Mbak Nurul ini juga ternyata hari ini sedang mengikuti program doktoral di Universitas Pendidikan Indonesia. Luar biasa ini Mbak Nurul nih ya, melihat referensi dari pengalaman kerjanya gitu ya. Dia sudah malang melintang mengajar pendidikan kewarganegaraan gitu. Juga melihat karya-karya yang telah dipublish oleh Mbak Nurul ini, ternyata memang Mbak Nurul ini luar biasa dalam bidang pendidikan kewarganegaraan. Salah satunya adalah yang membuat salah satu karya pendidikan kewarganegaraan mewujudkan kesetaraan gender pada 2017. Ini luar biasa nih Mbak Nurul. Juga Mbak Nurul ini aktif dalam organisasi gitu ya. Beberapa organisasi telah diikuti, salah satunya adalah Perhimpunan Pendidikan dan Guru ini yang sekarang sedang menjabat sebagai wakil sekretaris. Mbak Nurul ini juga pernah memiliki pengalaman internasional gitu ya. Beberapa diantaranya atau dua diantaranya adalah di Belanda. Ya, pertama di Utrecht University, ya itu dengan kegiatan Women Rights and Gender, dan juga di Leiden University ya dalam kegiatan atau program Social Science and Humanity. Ternyata Mbak Nurul ini juga salah satu senior saya ya di Universitas Negeri Jakarta. Gitu ya. Tapi bedanya dia jurusan pendidikan kewarganegaraan, sedangkan saya jurusan pendidikan sejarah gitu, bareng sama Pak Iman gitu. Oke, nah untuk untuk selanjutnya ya, kali ini Mbak Nurul akan membahas tentang salah satu buku ya, karya dari John Dewey. John Dewey ini merupakan salah seorang filosof dari Amerika ya, filosof dari Amerika. Kalau saya melihatnya ketika membaca sebuah demokrasi, pasti arah atau kiblatnya itu selalu Amerika ya, untuk era abad 20, pasti kiblatnya selalu Amerika gitu. Tidak ada negara lain. Mungkin nanti Mbak Nurul bisa kalian menjelaskan kali ya, kenapa selalu Amerika gitu kan. Kenapa orang-orang filosof dari Amerika itu yang selalu mengangkat isu atau tema-tema demokrasi. Apakah karena Kenapa bukan demokrasi Meksiko gitu ya? Maksudnya kenapa bukan Meksiko gitu ya? kenapa bukan Meksiko, kenapa bukan Uganda gitu misalkan kan, gitu. Apa karena lahirnya di sana gitu ya oleh Abraham Lincoln ya demokrasi itu, atau mungkin ada faktor geografis atau faktor politik yang lain gitu misalkan dalam konsep demokrasi ini gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kepada Mbak Nur dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Romdani. Kedengaran suara saya? Terdengar. Ya? Oke, siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang menjelang sore, kawan-kawan semuanya, teman-teman P2G, para praksi pendidikan. Izin saya Nurul Febrianti, salah satu anggota pengurus dari P2G yang pada hari ini berkesempatan untuk sharing, diskusi, tadarus pedagogi, dan ketika diminta berkaitan dengan pendidikan dan politik dan lain-lain, saya terbersit kenapa tidak John Dewey yang dibahas gitu ya, karena memang pada dasarnya filsuf ini juga sering dikutip, sering dibicarakan yang berkaitan dengan demokrasi. Satu statement juga yang Dewey
katakan bahwa sekolah dan guru gitu ya memiliki tanggung jawab untuk membangun alam demokrasi di sekolah karena itu sebagai laboratorium kecil untuk nantinya mereka peserta didik menjadi warga negara yang partisipatif gitu ya. Nah, oleh karena itu izinkan saya bersama-sama nanti kita bisa sharing dalam praktiknya di kelas seperti apa dalam membangun demokrasi. Saya share dulu. Oke, terlihat ya Pak Ramdhani? Terlihat. Yap. Oke, jadi tadi kenapa sih Amerika yang seolah-olah menjadi kiblat akan demokrasi Indonesia atau bahkan kaitannya dengan pendidikan? Beberapa hal mungkin kita bisa lihat similarity-nya. Misalnya Indonesia memang sistem pemerintahannya memang demokrasi sama dengan Amerika Serikat. Lalu dilihat dari kulturalnya sama-sama memang warga negaranya bersifat multikulturalism gitu ya, sangat plural. Lalu juga kita melihat sama-sama dipimpin oleh seorang presiden. Itu mungkin beberapa contoh kecil kenapa akhirnya seolah-olah kiblatnya itu ke Amerika Serikat. Tapi yang perlu diingat jelas sekali perbedaannya bahwa memang kalau Amerika Serikat tentunya mereka prinsipnya demokrasinya liberal. Sedangkan kita kan memang menganut prinsip demokrasi Pancasila. Oke, siapa John Dewey ini sudah di-mention tadi sedikit oleh moderator bahwa ia seorang filsuf, psikolog, dan reformis pendidikan di Amerika. Salah satu cendekiawan juga Amerika pada abad ke-20, pada awal abad ke-20, dan cukup terkemuka. Nah, buku yang akan kita sama-sama bedah bersama, sama-sama kita pelajari bersama, ini Democracy and Education, An Introduction to Philosophy of Education. Sebenarnya tahun terbitnya itu paling awal sekali, tahun 1916. Ya, tentu ya dikenal sebagai perintis aliran progresif dalam dunia pendidikan. Dewey dianggap juga memberikan sebuah landasan dalam mengembangkan baik dalam pemikiran maupun praktik dalam pendidikan demokrasi. Nah, di dunia yang berkembang pesat saat ini, meskipun dalam tulisannya itu kan sudah di tahun 1900-an awal ya, tapi ternyata saat baca sekarang di tahun 2024 sekarang misalnya, seolah-olah ini masih bisa dipraktikkan dan sangat relevan gitu ya. Karena ternyata apa yang dikatakan di dalam buku tersebut masih sangat bisa kita lakukan dalam keseharian sehari-hari di dalam kelas, di dunia aktivitas sehari-hari karena sangat sangat relevan bagaimana mengembangkan peserta didik atau anak menjadi manusia muda gitu ya, young citizen yang aktif, lalu juga berpartisipasi gitu ya, engage terhadap masyarakat dan lain-lain. Pentingnya pendidikan dalam membentuk masyarakat demokratis menjadi hal yang penting. Makanya karya Democracy and Education ini mengungkapkan pesan yang kuat. Pesannya adalah pendidikan bukan hanya sekedar proses memperoleh pengetahuan, bukan hanya transfer knowledge, tetapi juga merupakan kekuatan yang dinamis untuk memberdayakan individu dalam berpartisipasi aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Nah, di beberapa tahun kebelakang kita sangat gencar menggaungkan inklusivitas gitu ya, bagaimana di dalam sekolah pun seharusnya juga ada beberapa sekolah di sekolah dasar misalnya yang diberikan tanggung jawab untuk ada anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk menciptakan inklusivitas tadi gitu ya. Nah, menantang ideologi tradisional, Dewey ini dan memupuk pemikiran kritis, Dewey mengajak kita para pembaca pada perjalanan transformatif dengan mengeksplorasi hubungan yang terjalin antara tadi demokrasi dan pendidikan. Ia juga mengajak menuju masa depan yang lebih adil dan partisipatif. Karena gagasan inovatif, Dewey memiliki relevansi baru di dunia yang kompleks saat ini. Ya, ini masih profilnya Dewey, bahwa dia psikolog, lalu juga dia filsuf, dia pendidik di Amerika yang berpengaruh gitu ya. Dianggap sebagai tokoh terkemuka di bidang filsafat, pendidikan, filosofi gitu ya.
Lalu sepanjang karirnya yang luas, ia juga menganalisa secara mendalam bagaimana pengalaman manusia dan percaya bahwa memang pendidikan harus menjadi proses gitu ya, transformatif dan memberdayakan individu untuk berpartisipasi aktif tadi dalam masyarakat yang demokratis. Dewi juga berpendapat bahwa pendidikan tidak hanya harus mendorong dalam pertumbuhan intelektual atau sekedar hanya knowledge dan intelektualitas, tetapi juga menumbuhkan pemikiran kritis tadi, critical thinking, ada penalaran moral dan tanggung jawab sosial. Sebagai seorang penulis yang produktif juga dan mendukung reformasi pendidikan, buku Dwi ini, Democracy and Education, tetap menjadi karya penting untuk kita cerna dan kita pelajari bersama dalam praktik yang modern saat ini. Jadi kawan-kawan semua, teman-teman guru, dosen, dan praktisi pendidikan, dalam buku ini sekitar ada 26 chapter. Ada sekitar 26 chapter yang rasanya butuh banyak waktu juga untuk kita baca gitu ya, butuh kita ilhami bersama. Dari pertama chapter 1 misalnya education as a necessity of life, lalu education as a social function, ada education as direction, education as growth, lalu ada preparation, unfolding, and formal discipline, ada education as conservative and progressive. Ia juga melihat bagaimana edukasi pendidikan sebagai konservatif ya, dari pihak konservatif dan juga progresif. Lalu ada the democratic conception in education, lalu ada aims in education, ada natural development and social efficiency as aims, interest and discipline, experience and thinking, thinking in education, banyak sekali sampai 26. The nature of method, the nature of subject matter, play and work in the curriculum, the significance of geography and history, science in the course of study, educational values, labor and leisure, intellectual and practical studies, ada psycho and social studies, naturalism and humanism, ada the individual and the world, vocational aspect and of education, ada philosophy of education, dan dua terakhir ada theory of knowledge dan theory of morals. Tentunya tidak akan bisa saya menjangkau dan membedah semuanya seluruhnya secara ringkas di dalam pertemuan ini, tapi paling tidak kita akan melihat bagaimana pemikiran Dwi terhadap pendidikan yang semestinya memiliki peran penting untuk menciptakan masyarakat atau siswa yang demokratis. Oke. Demokrasi dan pendidikan. Demokrasi dan pendidikan oleh John Dewey adalah eksplorasi yang mencerahkan tentang hubungan penting antara pendidikan dan juga demokrasi. Dewey berpendapat di sini bahwa memang pendidikan memainkan peran yang begitu dasar penting dalam menumbuhkan masyarakat yang demokratis. Karena pendidikan menumbuhkan keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan yang memberdayakan individu itu sendiri, dalam hal ini peserta didik, untuk berpartisipasi aktif dalam membentuk lingkungan sosial dan politik mereka. Dengan menggali seluk-beluk pendidikan dan demokrasi, di sini Dewey tidak hanya memberikan wawasan teoritis, namun juga menawarkan contoh-contoh praktis. Jadi kalau misalnya dibaca di dalam bukunya, memang contoh-contohnya diberikan contoh-contoh praktikalnya. Misalnya nanti akan ada beberapa case yang kita akan suguhkan gitu ya, dan kita akan lihat apakah ini bisa diimplementasikan di dalam kelas kita. Contoh-contoh praktis yang menggambarkan dampak mendalam dari hubungan ini. Nah, ini salah satu ilustrasi yang dibuat oleh John Dewey di dalam bukunya. Ia mencoba untuk mengilustrasikan sebuah kasus yang akhirnya nanti di dalam kelompok masyarakat itu dapat menumbuhkan partisipasi aktif juga. Misalnya ada kasus di komunitas kecil seperti desa gitu ya, yang melawan isu-isu tentang lingkungan. Komunitas ini misalnya terletak di lembah industri gitu ya, ada lembah indah yang terletak di antara pegunungan subur dan juga sungai yang berkilau. Ia menceritakan seperti itu. Di dalamnya sumber daya manusianya mengandalkan tentunya pertanian dan sumber daya alam untuk menghidupannya mereka. Namun dengan seiring berjalannya waktu ada perkembangan industri di desa tersebut yang akhirnya merambah lahan mereka. Nah, agak konkret dengan kita sebenarnya ya di Indonesia juga. Nah, ini menyebabkan tentunya pencemaran lingkungan, sungai misalnya, lalu tadi ada akhirnya tergerus lahan dan tanahnya, menyebabkan tercemarnya sungai, lahan tidak subur, tanahnya tidak subur. Akhirnya masyarakat menyadari bahwa jika memang mereka ingin melindungi lingkungan itu gitu ya, tempat tinggal mereka dan pencaharian mereka untuk melestarikannya, mereka harus menghadapinya gitu ya. Mereka perlu menghadapi tantangan ini melalui ada dua yang akhirnya saya bold gitu ya. Tindakan kolektif
Berarti ada tindakan bersama di situ dan pengambilan keputusan yang tepat. Nah, ini kan salah satu yang diharapkan juga dalam praktik demokrasi. Pendidikan dalam hal ini menjadi alat penting bagi partisipasi demokratis. Anggota masyarakat tadi yang terlibat dalam proses demokratisasi tadi gitu ya, untuk mengatasi tantangan bersama. Mereka tentunya akan membentuk sebuah komite, sebuah kelompok dan lain-lain, melakukan penelitian, lalu berkolaborasi dengan otoritas tempat misalnya, dengan melibatkan semua masyarakat, proses pengambilan keputusan, masyarakat pastinya menganut cita-cita demokrasi yang inklusif tadi dan memastikan bahwa memang semua suara didengar dan dihormati. Itu yang dikatakan oleh John Dewey. Lebih jauh lagi yang dilakukan pendidikan misalnya dalam akhirnya proses demokrasi tadi memungkinkan masyarakat juga untuk tidak sekedar menyelesaikan masalah yang bersama tadi dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya dalam hal konteks kasus ini sebagai warga negara. Ketika mereka belajar tentang lingkungan tadi, anggota masyarakat akan mengembangkan apresiasi yang mendalam terhadap keterhubungan ia sebagai makhluk hidup gitu ya. Akhirnya ada ngomongin kehidupan ekologis di situ gitu ya. Yang baru ini menumbuhkan rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, sosial maupun lingkungannya. Karena mereka akhirnya menyadari bahwa tindakan mereka akan berdampak tidak hanya kepada kehidupan mereka sendiri, tetapi juga kehidupan generasi yang akan datang. Nah, jika dilihat contoh komunitas pedesaan ini jelas menggambarkan argumen John Dewey bahwa pendidikan dan demokrasi saling terkait erat dengan memberdayakan individu tadi yang akhirnya berkelompok dengan pengetahuan, keterampilan berpikir kritis, tanggung jawab, pendidikan menjadi landasan bagi berkembangnya demokrasi. Eksplorasi Dewey terhadap hubungan simbiosis ini tidak hanya menerangsang secara intelektual, tetapi pada akhirnya juga dapat berpotensi menginspirasi pembaca kita gitu ya, apalagi sebagai pendidik untuk merefleksikan peran pendidikan dalam masyarakat demokratis sekarang ini. Nah, saat kita mempelajari lebih dalam buku dari Demokrasi dan Pendidikan, Democracy and Education karya Dewey ini, kita akan menavigasi berbagai tema dan gagasan, mengeksplorasi perspektif Dewey tentang pendidikan sebagai sebuah sarana untuk mengembangkan warga negara yang demokratis. Maka dari penelitiannya yang rumit mengenai prinsip-prinsip pengajaran, peran pengalaman dan dalam pembelajaran, hingga implikasinya pendidikan terhadap transformasi sosial, karya Dewey ini berfungsi bagi kita semuanya tentunya sebagai panduan yang menggugah pemikiran kita untuk memahami hubungan penting antara pendidikan dan demokrasi. Itu pendahuluannya, kita akan melihat beberapa yang bisa dibahas yang mungkin kita akan lihat dari 3 konsep kunci ini. Yang pertama adalah pendidikan harus fokus pada pengembangan warga negara yang aktif dan terlibat. Lagi-lagi berbicara tentang citizen, aktif gitu ya, active citizen, dan engage yang terlibat juga. Serta mampu berpartisipasi dalam masyarakat yang demokratis. Lalu yang kedua, bagaimana pembelajaran adalah proses sosial yang terjadi dalam konteks yang bermakna dan interaktif. Bukan hanya terbatas pada ruang kelas atau buku textbook. Akhirnya kita berbicara demokrasi juga dalam proses pembelajarannya tidak hanya berkaitan dengan ruang kelas saja gitu ya, melainkan kita juga bisa mengeksplor bagaimana siswa kita juga sebagai pendidik di luar kelas. Lalu pendidikan harus berpusat pada siswa, menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan kecintaan belajar seumur hidup. Yang pertama berkaitan dengan pendidikan harus fokus pada pengembangan warga negara yang aktif, terlibat secara aktif gitu ya, terlibat serta mampu berpartisipasi dalam masyarakat yang demokratis. Nah, dia lagi-lagi membawa studi kasus gitu ya, yang ini kayaknya mata pelajaran IPS, Social Studies kelas. Nah, ia mencoba untuk memberikan contoh bagaimana akhirnya menumbuhkan nilai-nilai demokratis tadi. Yang pertama misalnya kita sebagai guru, kalau misalnya kawan-kawan sering menggunakan model pembelajaran seperti project-based learning, lalu juga inquiry, discovery learning, kita akan relate dengan apa yang disampaikan oleh John Dewey ini. Misalnya ya salah satunya ini, bagaimana misalnya kita berbicara tentang hal-hal yang kontroversi. Dalam hal ini dicontohkan perubahan iklim atau climate change. Guru dapat membimbing melalui proses analisis kritis dulu gitu ya. Dimungkinkan siswa diminta untuk mengevaluasi berbagai sumber informasi, biasalah inquiry gitu ya, mengidentifikasi lalu mempertimbangkan perspektif yang berbeda. Lalu dalam proses ini tentunya siswa tidak hanya memperoleh pemahaman lebih dalam tentang topik yang dibahas, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir mandirinya, mempertanyakan asumsi gitu ya, ada curiosity-nya, ada questioning-nya gitu ya, dan membuat keputusan yang tepat.
Mereka belajar pentingnya bagaimana mencari sudut pandang yang beragam. Bagaimana akhirnya banyak sudut pandang yang beragam dan melahirkan saling menghargai perbedaan pendapat. Itu yang mungkin saya ambil dari bukunya John Dewey juga. Terlibat dalam dialog yang saling menghormati ini tadi dan mempertimbangkan berbagai perspektif sebelum sampai pada suatu kesimpulan. Jadi sebelum kita jump to the conclusion, biasanya ya kita mendengar gitu ya, banyak pendapat, banyak perspektif, banyak sudut pandang yang akhirnya ternyata di dalam kelas pun berisik itu bukan berarti ya berisik, tetapi barangkali yang mereka juga saling bertukar pendapat, bertukar sudut pandang dan perspektif, dan lain-lain. Lalu keterampilan berpikir kritis ini penting untuk menjadi warga negara yang aktif dan terlibat, karena keterampilan ini memungkinkan individu untuk membuat penilaian yang tepat mengenai isu-isu yang kompleks tadi dan berkontribusi pada proses pengambilan keputusan yang demokratis. Salah satunya berarti yang bisa dilihat dari social studies kelas ini atau di pelajaran IPS mungkin di Indonesia ya, bagaimana juga siswa mampu mengambil keputusan yang tepat, memiliki problem solving yang bagus, lalu juga menjadi decision maker yang juga oke, yang tepat dan cepat. Nah, itu kan berarti butuh proses. Dalam hal ini berarti kelas, sekolah juga dibebani, atau paling tidak proses dalam pembelajarannya jangan sampai juga meninggalkan soft skill yang harusnya nanti akan didapatkan untuk mereka di kehidupan yang nyata. Nah, selain keterampilan berpikir, Dewey juga bilang bahwa pentingnya keterampilan komunikasi dan kerjasama dalam pendidikan demokrasi. Ia berpendapat bahwa siswa harus diberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan teman-temannya. Padahal ini tulisan tahun 1916, tetapi John Dewey sudah seperti ada di tahun ini, bahwa kemampuan abad 21 itu, Forsi itu, critical thinking, collaboration, communication gitu ya, dan creativity seolah-olah juga masih relevan sampai saat ini yang harus kita ajarkan ke peserta didik kita gitu ya. Sehingga ternyata mampu berkolaborasi itu adalah sebuah keterampilan, harus soft skill, itu adalah soft skill yang juga harus diajarkan. Terlibat dalam dialog yang bermakna dan belajar bagaimana mengekspresikan pikiran dan pendapat secara efektif. Karena kadang-kadang sulit untuk siswa, mungkin kita sendiri juga gitu. Kadang-kadang kita memiliki pikiran dan juga pemikiran yang ingin disampaikan gitu ya. Banyak sekali di otak kita, tetapi mungkin kemampuan kita dalam mentransfer apa yang ada di otak kita sebagai sebuah yang verbal dan ucapan itu kadang-kadang sulit, apalagi tulisan. Oleh karena itu, di mana mendapatkan kemampuan-kemampuan itu? Nah, harusnya di dalam proses pembelajaran itu Dwi berpendapat ya kita insersikan gitu ya, bagaimana pengembangan soft skill ini, berkolaborasi, berkomunikasi, berdialog gitu ya, dan lain-lain. Nah, dengan mengembangkan lingkungan kelas yang kolaboratif tadi, siswa belajar bagaimana mendengarkan secara aktif. Jadi kemampuan mendengar ternyata juga diperlukan gitu ya, bukan hanya mendengarkan secara pasif gitu ya, apalagi mendengarkan keluar kiri, tetapi gimana sih mendengarkan yang aktif tadi, itu juga menjadi hal yang nilai-nilai demokratis juga. Lalu terlibat dalam perdebatan yang saling menghormati dan juga berupaya menemukan titik temunya. Nah, diskusi kelas tentang isu soal terkini, misalnya seperti imigrasi. Mungkin kalau misalnya di negara-negara Eropa ataupun di Amerika Serikat, ini relate gitu ya, bagaimana negara mereka juga sedang berhadapan dengan imigran misalnya. Nah, oleh karena itu, kok tadi isu-isu kontroversi pun juga semestinya juga ditampilkan atau disajikan di dalam kelas. Misalnya tentunya ini juga step-stepnya seperti model pembelajaran juga ya, siswa dibagi secara berkelompok, masing-masing mewakili pemangku kepentingan yang berbeda dalam isu tersebut, seperti role player gitu ya, seperti pejabat pemerintah, imigran, atau anggota masyarakat setempat. Lalu di setiap kelompok ditugaskan untuk meneliti dan mempresentasikan perspektif mereka sebagai isu tersebut. Berarti bagaimana isu mereka atau masalah-masalah mereka sebagai imigran seperti apa, atau masalah-masalah mereka sebagai pemerintah seperti apa, sebagai anggota masyarakat seperti apa. Nah, akhirnya kegiatan ini tidak hanya mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama antara siswa tadi, tetapi juga mendorong bagaimana siswa berpikir kritis terhadap sudut pandang yang berbeda dan mengembangkan empati akhirnya terhadap orang lain. Karena misalnya isu yang diangkat saat ini berkaitan dengan imigran atau imigrasi.
Nah, Dwi menegaskan bahwa pendidikan harus difokuskan pada pengembangan manusia seutuhnya, bukan hanya berfokus pada pengetahuan dan keterampilan akademis. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus mendorong pengembangan nilai-nilai moral dan etika, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Ia percaya bahwa warga negara yang aktif dan terlibat tidak hanya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memiliki tujuan moral yang kuat dan komitmen terhadap kebaikan bersama. Nah, lagi-lagi Dwi bukan hanya menitik beratkan pada berpikir kritis, bukan hanya berkaitan dengan kemampuan-kemampuan halus tadi seperti memecahkan masalah, berkomunikasi, berkolaboratif, tetapi ternyata ia juga menekankan pada aspek moral di situ. Nah, argumen Dwi dalam demokrasi dan pendidikan menekankan pentingnya pendidikan dalam membina warga negara yang aktif dan terlibat yang mampu berpartisipasi dalam masyarakat yang demokratis. Dengan berfokus pada pengalaman kehidupan nyata, keterampilan berpikir kritis, keterampilan komunikasi dan kerjasama, serta pengembangan nilai-nilai moral dan etika, pendidikan berpotensi memberdayakan individu untuk menjadi kontributor aktif bagi komunitasnya dan agen perubahan positif dalam masyarakat. Maka melalui pendekatan pendidikan holistik ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, tetapi juga mengembangkan disposisi yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang demokratis. Karena tentunya posisi kita, peran kita sebagai manusia bukan hanya di dalam lingkup keluarga atau sekolah, tapi juga di dalam lingkup masyarakat. Lalu yang kedua, kita akan bahas mengenai sama-sama pembelajaran adalah proses sosial yang terjadi dalam konteks yang bermakna dan interaktif, bukan hanya terbatas pada ruang kelas atau buku teks. Lagi-lagi contohnya ini seperti pembelajaran berbasis project, ya, tugas berbasis project, PJBL yang memang sedang ramai juga kita gunakan. Misalnya siswa berkelompok, lagi-lagi ya, dibentuk kelompok, diberikan masalah berkaitan dengan masalah dunia nyata gitu ya. Misalnya lagi ngomongin tentang isu tunawisma di komunitasnya. Setiap kelompok ditugaskan untuk membuat proposal mengenai solusi dan potensial apa untuk mengatasi masalah ini. Lalu ada melakukan penelitian, ada small research gitu ya, untuk juga mengembangkan kemampuan mereka dalam wawancara, observasi, mewawancari para ahli, dan mengunjungi tempat penampungan lokal atau organisasi yang menangani populasi tunawisma. Ini sebenarnya konteksnya nggak harus ini gitu ya, sesuai dengan materi atau kelas yang sedang kita ampu. Mereka tidak hanya akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah ini, namun juga mengembangkan rasa empati dan kesadaran akan tanggung jawab akan tantangan yang dihadapi oleh para tunawisma. Nah, akan dilihat sepanjang proyek ini, para siswa akan didorong untuk berbagi temuan dan ide mereka dengan rekan-rekan mereka, terlibat dalam diskusi dan debat, menyempurnakan proposalnya. Hal ini tidak hanya akan menumbuhkan pemikiran kritis, tetapi juga dan keterampilan pemecahan masalah, tetapi juga mengajarkan siswa pentingnya mendengarkan dan menghormati sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau dilihat dari contoh pembelajaran kolaboratif ini juga ada sangkut pautnya kalau di pendidikan kewarganegaraan namanya civic engagement, di mana warga negara muda, warga negara terlibat dalam isu-isu sosial tadi. Selanjutnya, dengan cara ini juga, gagasan Dwi tentang belajar sebagai proses sosial dapat terwujud melalui pengalaman langsung, kolaborasi, dan keterlibatan komunitas. Siswa dapat membuat hubungan yang bermakna antara pembelajaran di kelas tadi gitu ya, dalam ruang kelas dengan real world atau dunia nyata dan yang ada di sekitarnya. Mereka secara aktif terlibat dalam pendidikan mereka sendiri gitu ya, langsung terjun mengambil kepemilikan atas pembelajaran mereka dan mengembangkan keterampilan juga yang lebih dari sekedar menghafal secara fakta-fakta di buku-buku teks maupun angka-angka yang ada di buku juga. Selain itu juga dengan terlibat dalam komunitas dan mengatasi permasalahan dunia nyata, siswa mulai memahami pentingnya pendidikan dalam masyarakat demokratis. Mereka melihat bagaimana pengetahuan dan keterampilan mereka dapat digunakan untuk menciptakan perubahan positif dan berkontribusi terhadap kemajuan komunitas mereka. Kalau di universitas kita sebutnya seperti kuliah kerja nyata gitu ya. Bagaimana ilmu-ilmu yang sudah didapatkan beberapa semester ke belakang harus diterapkan dalam komunitas atau di masyarakat. Mengabdi kita. Nah, secara keseluruhan, perspektif Dwi mengenai pembelajaran sebagai proses sosial yang terjadi dalam konteks yang bermakna dan interaktif mempunyai implikasi yang signifikan terhadap bagaimana pendidikan harusnya didekati. Dengan beralih dari ruang kelas dan buku teks yang tradisional,
Dan sebaliknya menerima pengalaman pembelajaran yang mendalam, kolaboratif, dan berbasis komunitas, siswa juga dapat mengembangkan pemahaman serta pelajaran yang lebih holistik atau menyeluruh dan menumbuhkan keterampilan penting untuk menjadi warga negara yang aktif. Pembahasan terakhir mengenai pendidikan harus berpusat pada siswa. Student Center menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan kecintaan belajar seumur hidup. Long life learning. Dwi percaya bahwa pendidikan harus mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang aktif dan terlibat dalam masyarakat demokratis. Dalam masyarakat saat ini, sangat penting bagi setiap individu tentunya untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Jadi bukan hanya di dalam sekolah, tentunya soft skill ini menjadi bekal nantinya untuk mereka menjalani kehidupan nyata di luar sekolah. Dengan mengalihkan fokus dari pembelajaran yang berpusat pada guru ke pembelajaran yang berpusat pada siswa, pendidikan dapat menjadi alat yang ampuh untuk memperdayakan individu atau siswa dan menumbuhkan rasa hak pilihan dan tanggung jawab. Misalnya, dalam kelas yang berpusat pada siswa yang terinspirasi oleh gagasan Dwi, guru bertindak sebagai fasilitator, membimbing dan mendukung siswa saat mereka aktif terlibat dengan materi. Nah, alih-alih hanya sekedar kita memberikan ceramah, gitu ya, guru mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan merenungkan materi pelajaran. Saya yakin Bapak Ibu guru dan para pendidik di sini juga pasti sudah melakukan itu. Bagaimana kita memancing siswa, gitu ya, untuk berpikir kritisnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya akan membuat kelas menjadi ramai akan pendapat. Siswa kemudian diberi kesempatan untuk mengeksplorasi topik secara mandiri, melakukan penelitian, menyusun pertanyaan sendiri, dan mencari jawaban. Lagi-lagi, ini model pembelajarannya seperti inquiry, discovery learning. Ya, Dwi menekankan penanaman kecintaan belajar seumur hidup. Ia berpendapat bahwa pendidikan tidak boleh terbatas pada ruang kelas atau dibatasi pada jangka waktu tertentu. Saya setuju, meskipun tetap dalam sekolah ya ada jangka waktunya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun ya. Dan beberapa lebih gitu ya, S2 2 tahun, S3 7 tahun. Tetapi tentunya bukan itu maknanya. Maknanya setelah lulus dari situ dan dari jenjang tadi, tentunya kita masih menjadi manusia yang belajar. Mungkin makna yang ingin disampaikan tentunya seperti itu gitu ya. Sebaliknya, ini harus menjadi proses pertumbuhan dan perkembangan pribadi yang berkelanjutan. Nah, dengan memupuk rasa ingin tahu, curiosity tadi itu penting memang. Saya merasa bahwa rasa ingin tahu, banyak pertanyaan yang ada di otak kita itu malah membuat kita ingin terus belajar. Jadi kalau misalnya anak atau siswa tidak ada pertanyaan, tidak ingin tahu, nah berarti kan ada yang harus dirangsang untuk akhirnya ia penasaran atau ingin tahu akan hal sesuatu itu. Makanya perkembangan anak kognitifnya mungkin di usia-usia toddler misalnya, kenapa banyak pertanyaan yang muncul dari mulutnya karena memang di saat itu curiosity-nya sangat sangat tinggi gitu ya, bertanya berulang-ulang kali dan lain sebagainya. Nah, kenapa pada saat di jenjang-jenjang berikutnya kok semakin menurun? Nah, berarti kan harus ada rangsangan yang kita berikan. Nah, siswa akan lebih mungkin menjadi pembelajar mandiri yang secara aktif mencari pengetahuan dan terlibat dalam pembelajaran berkelanjutan sepanjang hidup mereka. Sehingga dalam lingkungan pendidikan yang berpusat pada siswa tadi, siswa didorong untuk mengeksplorasi minat masing-masing dan mengejar bidang penyelidikan mereka masing-masing atau yang ingin mereka kuasai akhirnya. Karena tentunya kepintaran atau kecerdasan kan sangat multi ya, yang mana yang akhirnya menjadi minat dan juga yang menjadi menonjol dalam kepintaran masing-masing siswa atau peserta didik tadi. Setelah membaca poin-poin penting dari buku John Dewey tadi, Democracy and Education, ada beberapa langkah tentunya yang mungkin bisa kita lakukan dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita daily. Langkah-langkah ini bertujuan tentunya untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan individu dalam society. Yang pertama adalah pembelajaran berdasarkan pengalaman. Salah satu pelajaran penting dari buku Dewey adalah pentingnya pembelajaran berdasarkan pengalaman, based of experience. Dewey menekankan perlunya individu untuk terlibat. Akhirnya muncul pengalaman karena kita terlibat gitu ya. Jadinya banyak-banyak juga melibatkan siswa dalam ruang kelas. Individu untuk terlibat dalam pengalaman langsung yang menumbuhkan pemikiran kritis tadi dan keterampilan pemecahan masalah. Untuk menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat secara aktif
mencari peluang tentunya belajar melalui tindakan. Baik itu partisipasi dalam proyek komunitas, menjadi volunteer, atau bahkan menekunkan hobi dan minat. Terlebih terlibat dalam pengalaman langsung memungkinkan kita juga memperoleh pengetahuan praktis dan lebih memahami dunia yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua ada interaksi dan kolaborasi sosial. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat secara aktif mencari peluang untuk terlibat dengan orang lain. Hal ini juga melibatkan partisipasi dalam kegiatan kelompok, bergabung dengan klub atau organisasi seperti kita di P2G ini gitu ya, atau sekedar mencari percakapan dengan beragam individu. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan inklusif dan kolaboratif di mana perspektif yang berbeda dapat dipertukarkan. Jadi biasa gitu ya, dengar hal yang berbeda tuh biasa. Dan penyelesaian masalah secara kolektif dapat terjadi. Dengan terlibat secara aktif dalam interaksi sosial ini, kita dapat memperkuat cita-cita demokrasi melalui partisipasi aktif dan pemahaman terhadap orang lain. Lalu ada refleksi dan evaluasi diri. Dewi juga menekankan pentingnya refleksi dan evaluasi diri sebagai sebuah komponen penting dalam pembelajaran dan pertumbuhan. Lalu ada menghubungkan pendidikan dengan dunia nyata dan isu-isu terkini. Kalau di modul pembelajarannya contextual teaching learning kali. Ada CTL, kita mencoba memasukkan masalah-masalah dunia saat ini, dunia nyata atau sosial ke dalam ruang kelas. Dwi menyoroti pentingnya menghubungkan pendidikan dengan dunia nyata dengan isu-isu terkini. Kita dapat menerapkan konsep ini, saya yakin juga Bapak dan Ibu guru juga pasti membawa isu-isu yang sedang hangat yang ada di sosial media misalnya, yang ada terjadi di dekat sekitar, dan membawanya ke dalam ruang kelas untuk dibahas. Karena ini juga menjadi hal yang penting. Lalu nilai-nilai demokrasi. Selain itu, Dwi juga menekankan pentingnya nilai demokrasi seperti empati, toleransi, dan rasa hormat, respect. Kita dapat mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan secara aktif melatih empati dan pemahaman terhadap orang lain, bahkan ketika kita tidak setuju dengan sudut pandang mereka. Pendidikan menjadi proses seumur hidup. Ya, lebih lanjut lagi, Dwi menekankan perlunya pendidikan menjadi proses seumur hidup, jadi nggak ada bosan-bosannya kita terus belajar, bahkan kita ajak pembelajar gitu ya. Kita dapat menerapkan konsep ini dengan bersikap terbuka terhadap pembelajaran dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Secara aktif mencari pengetahuan baru, menerima rasa ingin tahu, dan mengejar peluang pengembangan pribadi, bagaimana kita mengembangkan diri kita sendiri gitu ya, baik melalui pendidikan formal atau pembelajaran mandiri, memungkinkan kita untuk terus memperluas wawasan kita sendiri dan memperdalam pemahaman kita tentang dunia. Maka kesimpulannya yang mungkin bisa dapat ditarik dari buku John Dewey ini, meskipun saya rasa masih banyak keterbatasan yang akan dibedah, yang saya bedah di dalam buku ini, secara keseluruhan, poin-poin penting yang bisa diambil dari buku Dewey, Democracy and Education, memberikan kita prototipe atau blueprint untuk memasukkan nilai-nilai demokrasi dalam pendekatan holistik di dalam pembelajaran ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan terlibat secara aktif dalam pembelajaran berdasarkan pengalaman tadi ya, membina interaksi dan juga kolaborasi sosial, merefleksikan tindakan dan motivasi kita, terhubung dengan dunia nyata, dan mempraktikkan nilai-nilai demokrasi, kita dapat berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang lebih demokratis. Langkah-langkah ini memberdayakan individu, kita, peserta didik, gitu ya, untuk menjadi peserta aktif dalam komunitasnya, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, ataupun di komunitas-komunitas lain. Menumbuhkan rasa pemberdayaan, keterlibatan, dan pertumbuhan baik bagi diri kita sendiri maupun juga orang-orang di sekitar kita. Sedikit quote yang saya ambil salah satunya dari John Dewey, "Education is not preparation for life. Education is life itself." Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada Tadarus Pedagogi kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin saat ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Romdani. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nurul, luar biasa ya materi hari ini ya, antara pendidikan dan juga demokrasi. Ada beberapa poin yang saya highlight ketika tadi Mbak Nurul presentasi gitu ya. Pertama, ada demokrasi sebagai media untuk menumbuhkan critical thinking dalam proses pendidikan gitu ya. Nah, saya jadi ingat statement atau pernyataan dari Rocky Gerung gitu ya dalam satu acara ketika itu. Jadi di Perancis itu siswa SMP itu sudah bisa berbantah-bantahan dengan anggota parlemen gitu. Nah, ini mungkin sebagai apa ya? Ini mungkin bagian dari tumbuh kembangnya demokrasi sebagai media untuk menumbuhkan critical thinking dalam proses pendidikan di Perancis mungkin gitu ya. Nah, terus kemudian kedua ada pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan warga negara yang demokratis.
Pendidikan juga harus berfokus pada pengembangan warga negara, pendidikan sebagai proses sosial, dan demokrasi sebagai asas dalam proses pembelajaran ya. Dalam artian bukan lagi guru itu selalu benar gitu ya. Bukan lagi siswa itu tidak tahu apa-apa. Ya. Dan ini sangat relate banget ya, walaupun statementnya Dewi ini di tahun 1916, tapi sangat relate dengan kondisi pendidikan di Indonesia hari ini itu. Justru yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah statementnya Dewi yang sampai hari ini masih relate atau justru pendidikan di Indonesia sendiri yang nggak berkembang. Ya, itu yang ada di dalam pikiran liar saya mungkin ya. Oh, ini kok udah bertahun-tahun masih relate aja ya, bahkan udah hampir Berabad-abad bukan tuh. berabad, iya malah berabad itu kan, loh masih relate aja gitu ya. Udah 100 tahun lebih ya. Iya. 1916 ke 2016 itu 100 tahun, berarti sekarang udah 100 tahun lebih dan masih relate. Apakah pendidikan kitanya nggak berprogres atau memang statement Dewinya yang justru malah kekal gitu. Oke, itu mungkin beberapa poin yang saya highlight gitu ya. Mungkin saya buka sesi tanya jawab hari ini ya, Pak Iman, bagaimana? Iya baik, terima kasih. Tidak panjang lebar ya, langsung ke intinya karena saya memperhatikan tadi tuh. Jadi kita sadar ya bahwa dunia pendidikan kita ini kan hari ini harus bisa menjawab tantangan zaman, perubahan zaman digital, AI, transhumanisme, cyberspace dan lain sebagainya. Tapi yang kedua kan isu lingkungan ya, isu lingkungan, pemanasan global dan lain sebagainya. Nah, di isu lingkungan tadi kan sempat dibahas ya. Saya tertarik sebetulnya kalau menanggapi perubahan iklim, lalu juga masalah kesadaran lingkungan gitu ya, yang sekarang juga sebetulnya ada di sekolah-sekolah dijadikan proyek. Bahkan saya dapat informasi bahwa untuk pelaksanaan proyek P5 ya di kurikulum Merdeka di beberapa sekolah itu kadang-kadang terlalu apa ya, terlalu komunikasinya terlalu baik sehingga seragam gitu. Soal sampah semua gitu kan. Nah maksud saya dari John Dewey ini ada nggak sih hal-hal yang menarik bicara lingkungan ya? Saya nggak ngerti apakah lingkungan ini yang dimaksudnya adalah lokus pendidikan atau lingkungan sebagai sebuah kesadaran bahwa kita adalah makhluk di planet yang sama, di planet bumi ini gitu. Nah, saya kira itu penting nih karena kalau John Dewey udah bilang lingkungan sampai sejauh itu gitu ya, saya kembalikan ke moderator tadi gitu ya, boleh jadi John Dewey ini sangat futuristik atau kita yang lagi mundur sebetulnya gitu kan, serem ya, kita mundur ke tahun 1966. Terima kasih, itu saja dari saya. Iya, ya itu juga pertanyaan itu pasti muncul di kita sebagai pembaca, apalagi kita sudah masuk di abad 21 dan tulisan itu rasanya seperti kayak baru-baru yang dibuat saat ini gitu ya. Jadi pertanyaannya saya juga tergelitik gitu. Apa jangan-jangan pendidikan kita yang lari di tempat gitu ya, atau jalan di tempat, atau memang John Dewey-nya yang memang bisa meramalkan bahwa iya ini masih bisa nih, statement yang saya atau tulisan-tulisan saya ini masih relate. Dan buktinya ya tadi, bahkan tadi saya mention berkaitan dengan keterampilan abad 21 itu dia bikinnya tentang komunikasi kolaboratif tuh di tahun itu gitu. Yang idenya di abad 21 kenapa nggak sejak dulu itu muncul, malah muncul baru sekarang. Nah, berkaitan dengan lingkungan, saya setuju bahwa sampai saat ini kan memang bumi masih satu-satunya planet yang masih kita bisa tempati, sehingga perspektif global itu saya rasa penting untuk diberikan di dalam ruang kelas atau di sekolah. Nah, berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh John Dewey tadi, sebenarnya ia memposisikan bagaimana akhirnya lingkungan tadi, isu lingkungan bisa menumbuhkan soft skill tadi. Itu yang saya tangkap gitu ya, menumbuhkan kolaboratif tadi, lalu juga menjadi warga negara yang partisipatif, menjadi warga negara yang
yang aktif dengan membawa isu lingkungan ke dalam ruang kelas. Itu yang saya tangkap di dalam tulisan-tulisannya. Tapi kalau misalnya secara mobil khusus gitu ya, John Dewey ngomongin tentang isu lingkungan, apalagi mungkin tadi yang dikatakan Kang Iman, praktik P5 saat ini gitu ya, yang sampah-sampah semua gitu ya. Saya juga waktu itu bimbing mahasiswa lalu menganalisis implementasi P5 di sekolah dasar, tingkat sekolah dasar, berkaitan memang dengan pengolahan sampah lalu dijadikan apa namanya ya karya gitu-gitu ya. Dan itu rasanya masih standar akhirnya ya, belum sampai ke tahap yang lebih advance, mungkin karena memang itu di sekolah dasar. Nah, berkaitan tadi kembali lagi dengan lingkungan, yang saya tangkap dari tulisan John Dewey, ia lebih menekankan pada prosesnya, bagaimana misalnya tadi isu-isu lingkungan, isu-isu imigran misalnya, itu juga menjadi hal yang perlu dibahas, isu-isu kontroversi. Isu-isu kontroversi perlu dibahas di ruang kelas hingga menumbuhkan nilai-nilai demokrasi seperti pemecahan masalah, lalu juga ada ngomongin empati di sana, lalu juga berbicara tentang kolaborasi, komunikasi, dan lain-lain. Itu Kang Iman. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Baik, terjawab ya mungkin ya Kang Iman pertanyaannya tadi. Ya. Jadi kalau saya kembali apa ya teringat lagi gitu kan. Jadi sebetulnya demokrasi yang diangkat Dwi ini adalah bukan demokrasi dalam tataran politik praktis mungkin ya Mbak Nurul ya. Tadinya saya nyangka begitu Iya, tadinya. enggak. Tadinya saya nyangka begitu. Iya. Jadi demokrasi yang, kan kita taunya kalau demokrasi itu pasti praktik politik gitu ya, yang Iya. praktis. Pasti Tapi pilpres ternyata, gitu ya. iya, tetapi ternyata di dalam, nah itu dia, kita coba mengeluarkan makna makna demokrasi dari segi politik praktis gitu ya, bahwa demokrasi yang diinginkan di dalam ruang kelas, di dalam sekolah, makanya tadi Dwi bilang bahwa sekolah dan guru bertanggung jawab membangun iklim demokrasi. Nah, iklim demokrasi yang dimaksud apa? Nah, yang tadi nilai-nilai tadi, kolaboratif, mendengarkan secara aktif, lalu juga menerima perbedaan pendapat, berargumen atau adu pendapat secara baik. Ternyata nilai-nilai itu yang memang seharusnya hadir di dalam sekolah, bukan misalnya ngajarin tentang apa namanya tugas-tugas presiden misalnya gitu. Itu memang ada misalnya di kajian pendidikan kewarganegaraan. Tetapi nilai-nilai demokratis tadi sebenarnya yang menurut Dwi penting untuk diajarkan, karena akhirnya untuk apa? Tujuannya, goalsnya adalah menjadi peserta didik atau young citizen yang mengerti akan keterlibatan ia sebagai warga negara di dunia luar, bukan di dalam sekolah saja. Jadi mungkin pertama kali lihat atau dengar judulnya, oh ini berkaitan dengan politik gitu ya. Tapi ternyata di dalam bukunya pun berkaitan dengan sangat pendidikan yang demokrasinya itu ya nilai-nilai demokrasi. Jadi bukan cuma ngomongin politik praktis gitu. Iya, berarti selama ini kita yang mungkin salah mengartikan Sama, bahwa gue juga salah nih Pak Moderator. Gimana ini kita salah nih? iya Soalnya bahwa selama ini cuma denger quote-quote-nya doang, Pak Moderator. berarti apa namanya demokrasi itu nggak cuma soal politik praktis gitu ya, tapi lebih lebih dari itu gitu. Iya. Justru dalam proses pendidikan ya, proses pembelajaran pun juga ada apa ya asas-asas demokrasi yang harus dijalankan gitu ya. Jadi bukan Iya. sekedar apa namanya tataran politik praktis aja Iya. gitu ya. Mungkin yang ini saya dapat insight baru nih gitu kan. Sebelumnya saya pun ya menganggap bahwa ya demokrasi itu sebatas itu gitu Dari kan. rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu ya. Iya. Ada yang raise Oke, hand mungkin tuh, Pak Moderator. oke baik Pak Feriansyah, silakan. Iya, Kang Romdan dan Mbak Nurul. Siap, Kang. Suara saya? Iya. Aman. Pertama,
John Dewey ini kan menulis tentang demokrasi and education ini 1916 gitu kan, jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan pasti banyak juga mempengaruhi pemikir-pemikir pendidikan di Indonesia, kan seperti itu. Nah, dalam prakteknya sampai sekarang di Indonesia yang lebih terasa itu adalah militarism and education gitu kan, dalam artian pendidikan kita itu sangat militeristik gitu. Dengar ya suara saya? Terdengar jelas. Iya. Dan itu yang sebenarnya ketika pendidikan kewarganegaraan kita ini berubah. Mbak Nurul kan spesifik di pendidikan kewarganegaraan gitu kan, mulai dari awal kemerdekaan sampai masuk ke era Orde Baru sampai sekarang di era kurikulum merdeka, katakanlah seperti itu. Era saat ini pendidikan kewarganegaraan kita itu kan masih fokus dengan pendidikan moral yang lebih terasa seperti itu kan, bukan pendidikan demokrasi kan seperti itu. Sehingga ini yang membuat kita gitu kan, membuat kita sebenarnya kehilangan momen gitu kan, bagaimana mendidik secara demokratis gitu. Karena memang nilai demokratis di sekolah itu kalau kita lihat itu masih sangat jauh lah seperti itu kan, gimana mengajarkan manusia itu menjadi manusia yang bebas gitu kan, karena memang di kita itu kan sangat, apakah kita kan alirannya sangat perennial gitu kan, tetapi kan kalau kita melihat John Dewey ini kan inginnya kan sangat pragmatis kan seperti itu, pendidikan kita gitu, bagaimana dia memberikan pengalaman terhadap siswa. Nah ini kan menjadi sebuah perdebatan di kita gitu kan, sehingga ketika termasuk di kita juga gitu, ketika melihat saat ini, ketika ketika melihat fenomena saat ini gitu kan, walaupun katakan menjadi manusia yang merdeka, menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang itu hampir sama, semua pernah dikutip. Yang masa Orde Baru kalau tidak salah itu menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya dan sebagainya, itu hampir sama, pasti pengaruhnya dari John Dewey kan seperti itu. Menjadi manusia yang manusia dan sebagainya. Ini kan hal-hal yang sebenarnya sedikit hilang di kita gitu. Jadi ketika kita melihat gitu kan, sejauh mana sebenarnya pengaruh John Dewey ini terhadap praktik pendidikan di Indonesia gitu. Jangan-jangan memang kita ini kalau kata Iman ini miskonsep gitu, miskonsep terhadap sebuah konsep yang dibawa dari luar kan seperti itu. Atau memang kita ya udah kita ambil aja gitu. Padahal dalam pelaksanaannya ya itu nggak ada perubahan sama sekali gitu. Jangan-jangan ketika hari ini bertukar kurikulum 13 Merdeka, itu sama saja rasanya dengan kurikulum CBSA sama yang dulu gitu, karena nggak berubah sama sekali kan gitu. Mungkin itu aja Mbak Nurul. Oke, baik Pak Feriansyah, mungkin tanggapannya dari Mbak Nurul? Iya, setuju bahwa memang dari apa yang disampaikan oleh John Dewey itu sampai saat ini gitu ya, kita masih mengupayakan, ternyata kita masih berusaha untuk apa yang dilakukan di ruang kelas, proses di ruang kelas, berupaya untuk menumbuhkan apa-apa tadi nilai-nilai yang dikatakan oleh John Dewey, bahwa pada proses pendidikan, dalam proses pembelajaran diharapkan siswa mampu memiliki soft skill tadi. Dan nyatanya sampai saat ini pada capaian pembelajaran misalnya, model-model pembelajaran tadi tertuju pada soft skill tadi gitu. Nah, berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, benar kita tidak bisa meninggalkan ruh pendidikan Pancasila yang mungkin nilai Pancasila, nilai moral Pancasila di Orde Baru misalnya, atau misalnya pendidikan kewarganegaraan yang setelah reformasi, beralih lagi ke pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, beralih lagi ke pendidikan kewarganegaraan, sampai sekarang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kurikulum 2013, lalu berpindah lagi ke pendidikan Pancasila di kurikulum Merdeka, yang nyatanya nomenklatur aja gitu yang berubah. Tadi kata Kang Ferry gitu ya, jangan-jangan
jeroannya atau isinya ya sebenarnya sama aja gitu ya. Kalau misalnya menanggapi tadi apa kata militarism education, wah ini menarik bahwa berarti kalau udah ngomongin militer kan komando ya, bahwa berarti siswa bukan jadi manusia yang bebas gitu ya. Padahal tadi yang dikatakan oleh John Dewey, gimana ia harus mengeksplor dunia sekitar untuk bisa menjadi warga negara atau yang citizen yang terlibat, yang engage terhadap society, terhadap sosial. Oleh karena itu berat pula bagi kita, bagi para pendidik, bukan hanya mengajarkan transfer knowledge tadi gitu ya, transfer of knowledge, tapi juga bagaimana memberikan bekal mereka untuk memiliki kemampuan atau keterampilan yang memecahkan masalah, lalu juga berdiskusi, empati tadi dan lain-lain. Itu sih tanggapan dari saya. Semoga sih buku ini tuh menjadi apa ya? Menjadi bahan bakar kita semua gitu ya. Kalau nanti misalnya kita di dalam kelas untuk mengajar, mengingat apa-apa yang banyak disampaikan oleh John Dewey. Saya nggak tahu juga bagaimana ini kok masih bisa relate sampai sekarang. Mungkin Bapak Ibu semua yang bisa menjawab pertanyaan tadi. Apakah jangan-jangan John Dewey yang terlalu futuristik atau jangan-jangan Indonesia pendidikan saat ini yang kok gitu-gitu aja dari tahun 1916 buku ini keluar di tahun 2024 apa ya? Masih relate tadi ya kata Mas Ramdhani. Itu tanggapan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nurul dan juga Pak Ferry tadi ya. Mungkin dari audiens yang lain, Bapak Ibu yang lain, Moderator, ini ada yang... ada titipan pertanyaan dari Bogor Tenggara. Shit, Bogor Tenggara, baik. Berarti daerah-daerah Ciseeng ya, Bogor Tenggara tuh ya, Pak Iman? Dia Southeast, kalau bahasa Inggrisnya Southeast. Southeast. Deket ini Pulau Natal, Australia. Oke. Jadi ada dua hal ini, pertanyaan yang mendesak ini, karena diskusinya makin memanas. Jadi saya juga kepikiran gitu ya. Seandainya kelas itu adalah ruang edukasi yang sangat demokratis gitu ya. Kira-kira posisi guru itu dalam pemikiran John Dewey itu memposisikan diri sebagai KPU gitu ya, sebagai Banwaslu atau sebagai MK atau sebagai fasilitator atau sebagai apa? Karena contoh kasusnya gitu ya, kita lagi ngomong terus anaknya main handphone gitu ya. Itu kita pendekatannya adalah pendekatan Orde Baru atau pendekatan reformasi gitu atau pendekatan MK gitu yang selalu bisa disidangkan, kira-kira begitu. Itu pertanyaan yang pertama. Kedua, ini relate sebetulnya. Baru-baru ini di Twitter saya baca ada yang mempertanyakan, sejarawan Boni Triana mempertanyakan kenapa IPDN itu pendidikannya mirip tentara, karena IPDN itu kan aparatur sipil, ada huruf S-nya sipil. Kenapa pendidikannya bukan gaya sipil tetapi malah gaya tentara? Nah, silakan dijawab. Ini di ujung jurang, saya nggak bakal menanggapi. Silakan. Baik, Pak Iman ya. Pak Iman di ujung jurang, tapi kita dijorokin ke jurang juga ini kayaknya nih, Pak Iman. Ini bebas ya, semua orang nggak harus narasumber kan. Iya, Pak Roblori juga bisa jawab sebetulnya. Ini pertanyaan terbuka ya, bukan buat saya hanya pemantik kan. Jadi apa? Oh iya, ya. Pak Roblori kan bisa jawab sebetulnya. Iya. Wah, enggak. Mungkin dari pemantik dulu nih, kira-kira ada tanggapan atau mungkin Bapak Ibu lain nih mau menanggapi pertanyaan dari perwakilan tadi ya, Bogor Tenggara ya, Pak Kang Iman. Kalau dari saya dulu deh, mungkin yang sebatas yang saya baca dari Dwi, karena memang ia berfokusnya pada siswa, jadi teacher dalam hal ini tidak banyak dibahas dalam John Dewey. Bagaimana posisi guru di dalam kelas John Dewey tidak terlalu banyak mention tentang itu. Oleh karena itu mungkin apa saya terlewat membaca, mungkin Bapak Ibu guru sekalian atau para praktisi pendidikan di sini mungkin juga bisa menyampaikan kira-kira apa, karena tadi lagi-lagi yang dikatakan oleh John Dewey di sini berpusat pada siswa. Kita tahu bahwa akhirnya ngomongnya siswa terus gitu ya.
Tapi ya kritik juga bahwa jadinya apa dong yang dikatakan oleh John Dewey terhadap guru. Guru hanya sebagai, bukan hanyanya ya, tapi maksudnya guru di sini dituntut untuk menjadi fasilitator, menyediakan pengalaman belajar yang bermakna gitu ya, memungkinkan siswa menumbuhkan nilai-nilai yang tadi gitu. Akhirnya semua bebannya akhirnya ke guru lagi gitu mungkin ya, Kang Iman. Atau mungkin Bapak dan Ibu yang lain memiliki perspektif lain, silahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Nurul. Kalau saya justru malah melihatnya gini ya, ada kaitannya gitu ya, ada kaitannya. Tapi ini karena saya belum membaca John Dewey ya, mungkin ini perspektif lain gitu. Tapi mungkin agak relate gitu. Jadi ketika tadi ya, bahwa demokrasi itu harus menjadi asas dalam proses pendidikan, itu sangat relate ya. Dan juga banyak seliweran tadi ya, banyak yang seliweran di media sosial gitu kan, tentang SDM rendah segala macam gitu kan. Ini mungkin menjadi salah satu problem ketika demokrasi itu nggak berjalan dalam proses pendidikan ya. Seperti tadi misalkan bahwa ya pendidikan kita itu sebetulnya berprogres atau justru malah mengalami kemunduran seperti di abad 9 atau di tahun 1916 gitu kan. Ini saya melihatnya seperti itu. Jadi ada kaitannya kemudian ketika kita melihat kalau kemarin itu ada rata-rata IQ ya, rata-rata IQ Indonesia itu kalau nggak salah rendah gitu ya. Nah itu juga mungkin merupakan bagian dari tidak berjalannya proses pendidikan atau proses demokrasi dalam pendidikan di Indonesia gitu kan. Sama halnya ketika tadi pertanyaan Kang Iman gitu kan, kenapa IPDN itu kok malah pendidikannya ala militer gitu, bukan pendidikan seperti sipil biasa, karena justru malah kan harusnya yang diajarkan bagaimana kamu menjadi pelayan masyarakat sipil gitu, tapi justru malah pendidikan ala militer yang didapat gitu kan. Ini mungkin asumsi liar saya, justru malah ketika mahasiswa-mahasiswa IPDN itu mendapatkan pendidikan ala militer, yaitu berarti mereka akan melayani masyarakat sipil itu juga dengan gaya-gaya militer gitu. Ya, lihat sering lah misalkan di kelurahan gitu kan, misalkan kita ke kelurahan itu harus rapi, harus pakai kemeja, harus pakai sepatu, harus pakai celana panjang segala macem. Ya, itu ini kita udah ke kelurahan itu udah kayak mau apa namanya? Lamar kerja. Ketemu presiden lah. Iya udah kayak mau ngelamar kerja, udah kayak ketemu presiden gitu kan. Padahal ya biasa aja gitu kan. Emang ini kondisi kondisi sipil kita hari ini kayak gini gitu kan. Semisal yang orang yang nggak punya sepatu mau ke kelurahan bagaimana? Masa beli sepatu dulu? Nggak punya duit bagaimana kan gitu kan. Nah ini mungkin ya, ini melayani masyarakat sipil itu dengan gaya-gaya militer gitu kan. Yang misal nggak terima kritik gitu kan. Misalkan ada bikin KTP lama gitu kan, malah kita yang diusir. Udah sana lo ribet gitu kan. Emang harus ada begini. Nah itu nggak. Dan ketika kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan itu juga bahkan nggak banyak yang kemudian akhirnya terjawab dengan apa ya, jawaban-jawaban yang nggak solutif gitu. Justru malah jawaban-jawaban yang justru malah apa ya, kotak kritik malah diisi sama uang 2000-an. Iya, ketika kita melontarkan pertanyaan atau melontarkan kritikan, kita malah mendapatkan respon yang justru sangat militeristik banget gitu lah. Ini karena ini saya ngalamin ya ketika waktu itu ngurus ngurus KTP, ngurus KK segala macam gitu kan. Itu sih mungkin kalau tanggapan dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada tanggapan juga mengenai tadi militarism Iya, education. menarik ya. Kalau kalau mungkin perlu juga dibedah kurikulum di IPDN itu kenapa berbasis militer, militer gitu ya. Terus mahasiswanya kemana-mana ke mall tetap pakai baju seragam sekolahnya gitu kan ya. Kalau kita pergi ke Jatinangor tuh tetap pakai seragamnya. Padahal kan mereka melayani masyarakat sipil gitu, bukan melayani militer juga. Menarik juga pertanyaan dari Bogor Tenggara itu ya. Iya, bagaimana nih Bapak Ibu yang lain ada tanggapan atau pertanyaan mengenai diskusi kita hari ini terkait democracy and education? Kang Romdan.
Mbak Nurul, Ya, izin ya. Ya. siap. Jadi ternyata pengaruh, Ini izin juga sebetulnya pengaruh militerisme. iya, makanya kan izin menjawab ini. Iya. Ya, dari apa, kotak saran dikritik diisi uang 2000-an kan. Itu masyarakat kita juga yang ternyata mereka tahu caranya kan seperti itu. Iya. Kritiknya itu dengan uang 2000-an. Anekdot juga ya akhirnya apa Ya, memasukkan uang 2000 ke dalam kotak saran kan berarti secara sakrasme itu menunjukkan bahwa nggak perlu saran, perlunya duit. Mungkin gitu ya. ya Maksudnya, bisa jadi seperti itu. iya. Heeh. Mungkin ini tugasnya Iman dengan Kang Romdan ini untuk meneliti sejauh mana dampak pendidikan militer di pemerintahan Dai Nippon itu kan. Saya kira pemerintahan Jepang itu sudah jauh lama pergi gitu, tapi pola pendidikan Jepang itu masih terasa sampai sekarang gitu. Makanya kita kan seragam itu nggak bisa seragam aja lah gitu kan. Itu sulit kita beranjak dari sana gitu. Karena kalau Amerika jelas itu mereka nggak pakai seragam aja gitu kan, bukan nggak pakai seragam, tapi mereka nggak diseragamkan berpakaian di sekolah. Ini hal yang paling sederhana saja di sekolah kan seperti itu. Kalau kita kan malah pakainya jadi aneh gitu, seragam batik gitu. Ayo silakan nanti baju bebas tapi pakai batik gitu kan, atau pakai yang lain. Jadi dari gaya berpakaian dan ini sebenarnya hal yang dari dulu saya sering lihat bahwa bentuk pendisiplinan di kita gitu kan, bentuk-bentuk praktik-praktik semi militer di pendidikan kita ini dianggap hal yang lumrah, hal yang biasa kan seperti itu, karena memang kita 32 tahun dan sampai sebelumnya lah gitu kan, memang ini masih sangat terasa gitu, karena padahal pendidikan kita adalah pendidikan civil society gitu kan. Kalau kita pendidikan kewarganegaraan sebenarnya kan mengarahkan membentuk civil society, bukan militarism society kan gitu. Dan ini sebenarnya kita tidak beranjak gitu kan jauh gitu kan, seakan-akan kita mempersiapkan anak-anak kita ini untuk siap menjadi komando cadangan mungkin nanti kan seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang kita kalau mau berdemokrasi ya ayo kita berdemokrasi secara seutuhnya kan seperti itu. Jangan kita ingin demokrasi tapi dalam praktiknya kita pendekatannya militer, pendisiplinan gitu kan, tidak boleh. Saya nggak tahu nih kalau teman-teman ingat nggak sekolah De Brito itu yang siswanya itu pada gondrong gitu ya, gitu di Jogja kalau nggak, ya di Jogja itu SMA Di Katolik Jakarta juga ada. Di Jakarta di juga ada Gonzaga namanya. Iya, iya itu. Gonzaga. Nah, hal-hal seperti walaupun mereka masih seragam gitu kan dan sebagainya, sebenarnya nah, mungkin Mbak Nurul bisa mengaitkan gitu, sejauh mana sih kita menghargai hak asasi manusia gitu, hak asasi manusia yang sebenarnya itu kan dasar dari berdemokrasi itu kan sebenarnya prinsip penghormatan terhadap hak-hak dasar gitu. Makanya di sekolah itu kan yang diajarkan dulu kan kewajiban siswa gitu, bukan hak-hak siswa gitu. Nah, hak-hak siswa ini loh, ini kamu berhak atas ini, berhak atas ini. Yang pertama itu kewajiban siswa gitu. Makanya aturan sekolah itu isinya kewajiban semua. Tidak pernah diajarkan bahwa siswa itu berhak untuk ini, berhak untuk ini gitu. Jadi paradigma ini yang sebenarnya yang sebagai guru yang demokratis juga ternyata tidak mudah kan seperti itu. Menjadi dosen yang demokratis juga nggak mudah gitu. Karena kalau kita terlalu demokratis, itu dianggap sama siswa kita itu dosennya bebas kok kan seperti itu. Mereka justru tidak ingin belajar karena tidak punya kesadaran kan atas tanggung jawab mereka sebagai bagian dari masyarakat demokratis itu sendiri. Jadi mereka juga tidak siap, inginnya itu dijajah gitu dengan kekerasan, dengan ancaman gitu. Nah, itu kan benar itu. Mungkin kalau kita ke siswa kita terlalu siswa dosennya lembek nih gitu. Udah kita nggak ini aja gitu. Dalam artian hal-hal seperti meremehkan. Apakah ini kultur di kita? Gitu. Karena memang kita tidak punya tradisi kita kan dari dulu itu sebenarnya masyarakat kerajaan ya gitu. Kita hidup di tengah
hegemoni kerajaan gitu kan, manusia-manusia yang lebih gitu kan dengan darah biru dan Primordial, sebagainya ya. gitu. Nah, kemudian di tengah ini ketika kita mengajak mereka untuk berpikir bebas atau berpikir secara egaliter dan setara, itu justru mereka nggak siap gitu. Seakan-akan mungkin ini secara kultural, ini kan kita Iya. diskusi bebas saja gitu aja Mbak Ya, Nurul. betul, Kang. Setuju. Kalau misalnya dikaitkan dengan bagaimana peserta didik juga belum siap untuk diberikan pendidikan demokrasi yang utuh gitu ya, yang dikatakan oleh Dwi, diinterpretasikan sebagai sesuatu yang sepertinya kok oh bebas nih gitu ya. Ternyata ternyata mungkin itu bisa disimpulkan bahwa memang bisa jadi peserta didik belum siap terhadap keterbaruan itu. Nah, mungkin ini kan by experience masing-masing pengajar gitu ya. Bagaimana kita bisa fleksibel terhadap sikap dan perilaku siswa, baik di dalam kelas maupun di dalam ruang kelas. Bukan berarti demokrasi yang di Amerika yang akan kita terapkan di sini. Tentu kan kita juga memiliki standar nilai moral kita di Indonesia gitu ya. Itu yang juga menjadi pijakan kita juga dulu gitu terhadap bagaimana cara kita mengajar, bahwa memang dalam proses pembelajaran atau dari hubungan guru dan siswa itu ada batasan yang memang tidak bisa terlewati, berbeda mungkin yang dengan di ala-ala Eropa atau Amerika. Misalnya saya dengan dosen di Belanda, ada yang dosen tidak perlu memanggil dengan Mister gitu ya, Mrs. perlu dengan nama, padahal itu 20 tahun di atas saya. Nah, mereka itu tidak masalah, tapi apakah kita siap juga gitu ya, tiba-tiba siswa atau mahasiswa kita manggil kita dengan nama? Itu kan juga jadi pertanyaan juga, karena tentu nilainya berbeda. Kalau misalnya akhirnya harus akhirnya nilai demokrasi atau pendidikan demokrasinya harus sesuaikan dengan nilai moral di Indonesia, saya rasa itu jalan yang baik gitu ya. Kita tidak mengambil telan-telan dari Jepang tadi, yang Nippon tadi. Kita juga tidak telak-telak ambil telan langsung dari Amerika. Yang gayanya Indonesia gitu ya, nilai-nilai Indonesia, tetapi juga dengan pakemnya si pendidikan demokrasi yang mungkin menurut Dwi ini kan beberapa nilainya tadi yang ditekankan ya berkaitan dengan kolaboratif, komunikasi, kan nilai itu yang ingin dicapai tujuannya. Lalu juga membuat siswa memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah, berpendapat secara baik. Nah, sekarang di society sekarang mungkin di Indonesia itu tantangan kita sebagai pengajar akan sangat lebih tertantang, karena tentunya media sosial juga turut andil dalam proses perkembangan kognitif juga psikomotor dan afektif mereka gitu. Bukan hanya dari kita di dalam sekolah atau di ruang kelas. Jadi tentunya ini berat juga bagi kita untuk akhirnya memberikan demokrasi seperti apa atau pendidikan demokrasi seperti apa yang seharusnya yang sesuai dengan iklim Indonesia saat ini dengan melihat atau merujuk nilai-nilai yang ada di Indonesia. Itu dari saya. Baik, terima kasih Mbak Nurul ya. Ini sebelumnya saya ucapkan dulu selamat datang kepada Ki Bambang Parmatiawan ya, selaku pengelola Yayasan Garuda Cendekia. Selamat datang Pak Bambang. Oke, baik, selanjutnya ini ada sedikit tanggapan dari Mbak Anissa Nurul ya. Sekolah Selamat Anti datang. Ekspresi. Saya Ya, mewakili NU Circle. Saya mewakili NU Circle ya. Terima kasih. Ya, Silahkan Ki Bambang. siap Ki Bambang. Mungkin ada tanggapan Ki Bambang? Kalau tadi menyebutkan Garuda Cendekia ya udah. Saya coba ngajarkan demokrasi tadi dijelaskan kan harus mengajarkan nilai-nilai di Indonesia. Di Indonesia itu semua nilai kan bertumpu pada Pancasila. Nah, terutama yang saya coba terapkan adalah pemilihan OSIS. Pemilihan OSIS itu
apa namanya, yang biasanya kita lakukan voting itu sejak awal itu saya sudah rubah menjadi keterwakilan. Jadi dalam satu kelas misalkan dibagi menjadi 3 kelompok itu berdiskusi mana mau memilih siapa ketua OSIS-nya misalnya dari berapa calon. Itu yang dibawa ke dalam musyawarah yang lebih besar yang di atasnya. Nah, sehingga di sini anak-anak itu apa namanya menyelami bahwa demokrasi di Pancasila itu beda dengan demokrasi liberal. Itu kan salah satu apa namanya contohnya, gitu kan. Nah, jadi apa yang kita ajarkan di dalam Pancasila itu teraktualisasi di dalam keseharian gitu kan. Walaupun kita sering rame ini di masyarakat kan, kok kita demokrasi kita di dalam politik ini sudah mendekati liberal gitu kan. Nah, tapi kalau di tempat saya kebetulan di sekolah gitu kan, karena Mas tadi menyebutkan Garuda ya sudah di Garuda itu saya terapkan seperti itu. Jadi mereka mengenyam demokrasi ini adalah adanya musyawarah, kemudian Mufakat. kita mufakat. Voting itu adalah jalan terakhir, bukan tidak boleh, gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya. Saya juga setuju tadi yang dikatakan, maaf tadi terlambat hadir, apa namanya, yang dikatakan adalah, wah ini guru ini sepertinya susah ya. Kita kasih demokrasi, itu kita seolah-olah ya dipandang ini apaan gitu. Itu betul sih, gitu kan. Kecuali di tingkat SD. Kalau di tingkat SD itu masih kita bisa mengajarkan hak dan apa namanya hak kewajiban gitu kan, apa pelanggaran itu masih bisa gitu kan. Tetapi dengan bertambahnya umur, ya istilahnya anak-anak berkembang bagaimana menyiasati, betul sih kita berusaha berdemokrasi. Ini aja saya lagi apa namanya, kalau ada yang telat bagaimana gitu kan, tulis di papan, oke gitu. Tapi dianggap sepele aja, cuma di ini gitu kan. Malu enggak? Padahal kalau kita lihat di Jepang itu budaya malu itu sangat besar gitu kan. Ketahuan korupsi dikit seorang pejabat dia mundur gitu kan. Nah, artinya apa? Ketahuan sedikit aja kita telat harusnya dia malu gitu kan. Tapi mengajarkan budaya malu itu susah juga gitu kan di dalam berdemokrasi ini gitu. Itu salah satu komentar saya. Makasih Mas, Mbak. Yap. Terima kasih Pak Bambang, setuju bahwa tadi bahwa demokrasi yang diajarkan tentunya jangan buru-buru untuk voting gitu ya, bahwa memang yang sesungguhnya nilai keindonesiaan tadi musyawarah mufakat, itulah kenapa akhirnya tadi mungkin mention yang dikatakan Kang Ferry juga bahwa nilai-nilai Indonesia yang musyawarah tadi, kenapa adanya gubuk-gubuk misalnya atau balai-balai di tiap-tiap daerah atau tempat, itu kan menandakan bahwanya tradisi kita yang berdialog lalu juga bermusyawarah itu ada, bukan ujuk-ujuk tiba-tiba voting. Jadi sungguh sangat diapresiasi bahwa yang dilakukan oleh Pak Bambang di sini tadi memilih ketua OSIS-nya dengan menggunakan keterwakilan gitu ya, bukan tiba-tiba voting yang mungkin itu diadaptasi dari Amerika yang memang demokrasi liberal misalnya. Itu tanggapan saya juga Pak Romdani. Baik, terima kasih Mbak Nurul dan juga Ki Bambang gitu ya. Memang kalau saya sih memandangnya voting itu adalah sebagai langkah terakhir ya dalam asas berdemokrasi, atau mungkin selemah-lemahnya iman ketika kita berdemokrasi gitu ya. Ini mungkin ada statement lain, tadi saya sempat baca di kolom komentar ya dari Mbak Nisyu ya, sekolah anti ekspresi gitu, marak rock, gak ada dialog apa-apa segala macam gitu kan. Mungkin bisa kasih tanggapan nih Mbak Nisyu. Iya, gitu.
Halo teman-teman semua gitu ya, terima kasih untuk ruangnya. Kalau saya sendiri dari tahun 2019 nih sampai hari ini 2024 itu seringkali menemukan kayak banyak murid yang ini ya ngoceh gitu. Ibaratnya protes juga, tapi protesnya memang belum bisa yang secara ini langsung ditujukan ke Kepsek kayak gitu-gitu belum gitu. Tapi cerita gitu ya ke saya juga bahwa kayak gini, kenapa sih misalkan celananya kekecilan gitu ya, terus jadi digunting gitu kan, atau dicoret spidol kayak gitu-gitu sama guru-guru BK-nya. Terus kenapa Bu kok kita nggak boleh bawa makeup ke sekolah kayak gitu-gitu, atau ada yang sampai sunscreen gitu ya. Kalau yang baru-baru ini kan ada video-video penghancuran ini sunscreen kan. Kalau sunscreen kan sebenarnya pelembab kulit ya untuk melindungi dari kanker kulit, tapi itu aja tuh sampai nggak boleh juga gitu. Maksudnya ini adalah hal yang kupikir tuh banyak di sekolah-sekolah, tapi larangan ini nggak pernah ada alasan logisnya gitu. Kenapa sih ini dilarang gitu? Misalnya kenapa laki-laki yang murid gondrong itu dilarang? Kenapa ekspresi misalnya bawa gelang gitu ya itu dilarang? Kenapa tadi ya kayak make up gitu atau sunscreen gitu ya itu dilarang? Nah, mestinya gitu ya kalau sekolah itu memang memiliki budaya demokratis gitu, seharusnya terjadi dialog dua arah gitu, untuk menjelaskan entah itu dalam, forum ini ya, dibikin dalam forum ataukah seminar kah, ataukah misalnya apa ya, dialog atau diskusi publik lah kayak gitu, seenggaknya, menjelaskan alasan-alasannya. Tapi itu kan nggak pernah terjadi di sekolah manapun yang, saya tuh ajar gitu. Taunya cuma ada, apa namanya, pelarangan-pelarangan aja dan kalau ditanya juga dari otoritas sekolah ya, itu udah lama gitu. Jadi jawabannya nggak memuaskan juga. Sebenarnya aku juga bertanya-tanya kenapa dan pernah berpikir apakah ini, awal mulanya tuh dari era-era Orba kah yang anti ekspresi itu, yang kalau pada saat itu dilarang gondrong gitu ya, terus yang perempuan dilarang berjilbab kayak gitu-gitu kan. Eee, jadi kemudian jadi makin melebar gitu, apakah itu gitu awal mulanya. Cuma aku belum riset lebih jauh atau baca-baca lebih jauh dan belum nemuin gimana sih awal mula bener-bener sampai, sekolah tuh gila penyeragaman dan ini ya, nggak punya budaya demokratik untuk hal-hal yang sekolah itu larang sendiri. Mungkin itu sih dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nisyu ya tanggapannya. Mungkin sedikit ya, ketika soal penyeragaman dan juga sanksi-sanksi berupa tindakan disiplin tadi gitu ya, itu lebih jauh sebetulnya jauh sebelum Orba, ketika pada masa pendidikan atau masa pendudukan Jepang itu sudah ada praktik-praktik seperti itu gitu ya. Nah, mungkin yang tadi disebutkan oleh Kang Fensyah gitu ya. Jadi warisan-warisan pendidikan ala militer Jepang itu sampai hari ini masih masih apa ya? Masih masih eksis gitu. Bahkan bukan cuma dalam hal pendidikannya aja gitu kan, dalam hal kehidupan sehari-hari pun juga masa pendidikan Jepang itu masih tetap eksis gitu. Salah satunya kan adanya RT dan RW itu juga merupakan salah satu bagian dari peninggalan masa pendidikan Jepang gitu ya. Terus juga sekolah yang harus ala militer lah gitu kan, rambut harus pendek nih ya kayak gini 3-2-1 gitu kan, terus juga harus pakai seragam, terus kalau misalkan datang terlambat itu dapat hukumannya fisik kayak gitu kan. Itu juga pengaruh dari masa pendudukan Jepang yang kemudian akhirnya diadopsi oleh pemerintahan ketika Orde Baru gitu ya. Bahkan ketika Orde Baru sendiri pun juga lebih ekstrim lagi gitu ya, bahwa perempuan-perempuan itu nggak boleh berjilbab segala macam gitu. Itu mungkin dari saya, mungkin dari Mbak Nurul ada tanggap atau dari Bapak Ibu yang lain, Oke, dipersilakan. terima kasih Mas Ramdhani. Oke, Nisyu, salam kenal. Tadi saya hanya menanggapi sedikit apa yang dikatakan oleh Mbak Nisyu berkaitan dengan terkait dengan peraturan yang ada di sekolah. Nah, eh,
mungkin ini banyak pendapat juga yang variatif dari Bapak Ibu guru di sini ataupun praktisi di sini berkaitan dengan kedisiplinan, bahwa memang oke, penghancuran yang dilakukan saya tidak setuju jelas bahwa itu adalah merusak dan tidak dibenarkan. Tapi untuk berkaitan dengan kedisiplinan yang mungkin saja itu dibuat oleh sekolah, tentunya semua warga sekolah yang setuju gitu ya, maupun memang itu sebuah peraturan yang dibuat, mau tidak mau memang harus dijalankan atau dilakukan oleh warga sekolah. Kalau misalnya memang di dalam sekolah ada peraturan yang tidak membolehkan menggunakan rok pendek misalnya, atau misalnya tidak boleh membawa make up misalnya, ya itu kan berarti sebuah peraturan yang harus di apa namanya diikuti. Sama seperti kita di dalam sebuah negara, kita juga banyak peraturan berupa undang-undang, perpu dan lain-lain yang juga harus ditaati. Nah, yang jadi perkara adalah saat ketika pihak sekolah misalnya melakukan hal-halnya secara kasar atau tidak baik, seperti tadi ya, menghancurkan gelang-gelang, dihancurin, make up dihancurin, tanpa ada penjelasan yang memberikan rasional terhadap siswa. Di sini perlunya rasionalitas tentunya untuk diberikan kepada siswa, alasan-alasan mengapa peraturan-peraturan itu dibuat, sehingga jika ada siswa peserta didik yang melanggar, akan tahu akibatnya seperti apa. Tapi ketika itu dilakukannya tanpa ada dialog, ataupun nggak ada dialog ya, karena misalnya masuk sekolah nih, itu sudah ada gitu ya, peraturan yang memang sudah tertera gitu ya. Kayak misalnya kalau di kampus ada bannernya, tidak boleh menggunakan kaos, tidak boleh menggunakan sendal jepit gitu ya, tidak boleh menggunakan topi di dalam kelas, itu tertulis. Dan memang berarti warga kampus, dalam hal ini notabene-nya mahasiswa, tentunya tidak boleh melanggar itu. Nah, sebagai peserta didik yang notabene masih dalam kategori anak, dalam hal ini Mbak Nisyu, ini kan di sini peraturannya tidak dibuat dengan melibatkan siswa, juga masalah ya, selain tidak membuka dialog, karena siswa yang paling terdampaknya juga gitu. Oke. Nah, itu dia, karena kategorinya masih anak yang memang maunya berdialog, tentunya pihak sekolah yang harusnya mampu untuk mendeliver peraturan-peraturan ini secara rasional tadi. Menurut saya itu bahwa memang kemampuan dialog itu yang harusnya dibangun di dalam sekolah antara guru BK dalam hal ini gitu ya, Mbak Nisyu ya, guru BK dengan siswa gitu. Semoga sih kekerasan dalam hal ini perusakan barang-barang pribadi harusnya tidak diperbolehkan gitu ya. Saya tidak setuju dengan hal itu, tapi untuk kedisiplinan saya masih ada pihak sekolah, maksudnya pihak sekolah lah yang memang memiliki hak prerogatif untuk membuat sebuah peraturan terhadap siswanya demi kedisiplinan. Seperti itu. Oke, baik Mbak Nurul, terima kasih ya tanggapannya. Mungkin ini menjadi tanggapan terakhir gitu ya dari Mbak Nurul pada sesi kali ini gitu kan. Pak Moderator, Karena satu lagi Pak Moderator. Oh, baik, terima kasih. Terima kasih. Maaf Baik, silakan. Ya, saya minta sesuai waktu, tapi saya malah nanya, mohon maaf atas ketidakkonsistenan ini. Kebetulan P2G pernah diwawancara oleh Republika berkaitan dengan kasus make up yang dilempar-lempar, dihancurkan itu. Ya. Nah, jadi pada prinsipnya sekolah itu demokrasi ya. Prinsipnya ada pada apa yang kita sebut sebagai equality dan equity. Artinya prinsipnya adalah kesetaraan. Karena yang dipermasalahkan dari make up itu terbagi dua, karena kebetulan istri saya make up, jadi saya nanya-nanya dulu saat itu ya, saat diwawancara. Jadi make up itu ada dua jenis, ada yang menonjolkan warna dan bentuk, ada yang sifatnya kesehatan lah, skincare gitu. Nah, yang menonjolkan inilah yang sebetulnya bermasalah dalam tanda petik ya, jika itu membuat perbedaan yang signifikan. Misalkan make up yang kaya sama make up yang miskin kelihatan gitu. Nah, ini menjadikan sekolah tidak jadi ramah
tidak setara lagi gitu anak-anaknya. Malah jadi terlihat, oh kamu mereknya mahal ya, pantesan agak blowing dan lain sebagainya. Nah, di tataran itu sebetulnya. Jadi yang harus dijaga oleh sekolah adalah tetap prinsipnya adalah di soal keadilan, kesetaraan, Kesetaraan. tindakan gitu. Jadi itu dulu yang sempat kita berikan jawabannya ke Republika saat itu. Mungkin itu tambahan aja lah. Terima kasih. Saya kembalikan, silakan ditutup Pak Romdoni atau ke Ibu Narsum dulu. Baik, terima kasih Kang Iman ya. Mungkin itu tadi ya, ada beberapa poin yang mungkin bisa jadi kesimpulan gitu kan. Tapi garis besarnya adalah yang menjadi perhatian saya bahwa masyarakat kita, ya, masyarakat atau warga negara kita itu sudah terlalu kompleks permasalahannya. Ya. Jadi mau dibenerin yang mana dulu nih, itu bingung, gitu ya. Kalau dalam hal ini dari tataran demokrasi dan pendidikan, gitu ya, itu juga kompleks permasalahannya ya. Mulai dari peraturan, kemudian mulai dari bagaimana proses pembelajaran itu kompleks banget gitu kan. Bahkan saya melihat bahwasannya masyarakat hari ini pun juga seperti belum siap untuk menerima demokrasi gitu. Melihat tadi ya ada statement bahwasannya ketika ada satu guru atau dosen yang dia menggunakan asas demokrasinya justru malah disepelekan gitu ya. Itu saya melihatnya seperti itu. Jadi ya masyarakat kita belum siap untuk berdemokrasi. Makanya kenapa hari ini sampai hari ini pendidikan ala militer itu masih terus digencarkan gitu kan. Pelayanan masyarakat sipil ala militer juga masih terus langgeng gitu kan. Karena ya tadi masyarakat kita pun juga masih belum siap untuk menerima demokrasi ya minimal mempelajari lah bagaimana itu demokrasi, apa aja sih asas-asas demokrasi itu gitu ya, karena ya militeristik itu hanya bisa digantikan oleh asas demokrasi. Itu mungkin kalau dari saya sedikit kesimpulan gitu ya. Mungkin dari Mbak Nurul closing statement. Ya, mungkin ini terakhir. Terima kasih Pak Romdani bahwa memang apa yang disampaikan dalam buku Democracy and Education yang disampaikan oleh Dwi nyatanya sampai saat ini di Indonesia kita masih memiliki tugas untuk paling tidak nilai-nilai demokrasi tadi dihadirkan dalam ruang belajar, dalam proses pembelajaran. Jangan sampai tadi soft skill tadi tertumpu hanya pada kognitif semata, tapi tidak memiliki tujuan untuk membuat peserta didik memiliki kemampuan-kemampuan yang diharapkan atau dikatakan oleh John Dewey tadi, seperti kolaboratif, komunikasi, dan lain-lain. Berarti tentunya bukan hanya siswa yang dituntut, berarti kita di sini sebagai pendidik juga memiliki tantangan untuk memiliki soft skill tadi gitu ya, berkomunikasi, berkolaboratif, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Mungkin ini tantangan bagi pendidikan kita akhirnya, bagaimana apa yang dikatakan oleh John Dewey masih menjadi PR untuk kita saat ini. Seperti itu. Terima kasih atas diskusinya, sangat inspiratif dan juga membuka juga wawasan saya juga sebagai pendidik dalam hal ini juga kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan. Terima kasih Pak Romdani. Baik, terima kasih juga Manul atas closing statement-nya gitu ya. Jadi sebetulnya menarik ya diskusi hari ini gitu. Tanggapan-tanggapan dari berbagai macam sudut pandang gitu ya. Tapi karena mengingat waktu ya, saya tadi dapat info kalau sebetulnya lontong tinggal 2 nih Pak, mau beli nggak gitu kan? Kita harus war takjil nih, jadi kita sudahi dulu. Iya, kita harus war takjil dulu nih. Jadi kita sudahi dulu untuk diskusi hari ini. Mungkin kita bisa ketemu lagi di diskusi Tadarus Pedagogi selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dan juga telah berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan juga semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Romdani, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam. Jangan lupa